Kita satukan hati kita, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang maha baik, yang senantiasa memelihara kehidupan kami setiap hari, Tuhan masih memberikan kami dan menganugerahkan bagi kami nafas kehidupan dan kesehatan hingga pada saat ini. Terkhusus di malam hari ini ya Tuhan, kami boleh beribadah melalui ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuntun kami ya Tuhan, sehingga kami boleh beribadah hanya tertuju padamu saja. Sejenak Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong dan tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada malam ibadah keluarga saat ini tertulis di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 17. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17. Beginilah firman Tuhan dengan judul perikop dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bait Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada masa ini dan sampai pada saat ini, kehidupan agama kita selalu diuji dengan berbagai ajaran yang membuat seolah-olah iman kepada Yesus Kristus bukanlah satu-satunya dasar dari iman kita. Dan ada juga berbagai rupa-rupa pengajaran yang mengatakan bahwa Yesus bukanlah satu-satunya jalan keselamatan. Itulah banyak pikiran-pikiran yang sekarang berkembang sampai pada saat ini. Bapak, Ibu, godaan-godaan atau tantangan-tantangan seperti itu juga dialami oleh jemaat Korintus pada saat itu. Jadi masalah di Korintus bukan hanya ada pada masalah perpecahan yang terjadi, tetapi persoalan atau masalah di Korintus juga adanya ajaran-ajaran sesat yang datang dari pengajar-pengajar sesat tentang keselamatan, termasuk juga ajaran-ajaran filsafat dan lain sebagainya. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus juga melihat bahwa perbedaan pemahaman tentang praktik-praktik peribadahan yang didasari oleh latar belakang mereka masing-masing sudah banyak terjadi penyimpangan.
yaitu adanya perpecahan, adanya juga sampai kepada hal penyesatan. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Korintus adalah kota metropolitan. Korintus adalah sebuah kota yang penduduknya terdiri dari bermacam-macam bangsa. Korintus juga terkenal karena kemajuannya, baik dalam hal perdagangan, baik dalam hal perekonomian, baik juga di dalam kebudayaannya yang tinggi, sehingga cenderung dipengaruhi oleh sinkritisme. Sinkritisme ini adalah sebuah percampuran ajaran agama sesuai dengan kebudayaannya yang mereka anut pada saat itu. Bapak Ibu yang terkasih, maka tidak heran lagi bahwa tindakan-tindakan bejat bisa dibenarkan sebagai ritual agama dalam kebudayaan mereka. Persoalan tentang perpecahan, persoalan tentang kebejatan atau kejahatan moral di dalam kehidupan berjemaat, persoalan tentang percabulan dan perkawinan, persoalan tentang hati nurani, tata tertib dalam jemaat, karunia-karunia roh, dan bahkan tentang bangkitnya orang mati menjadi sebuah masalah besar bagi iman jemaat Korintus pada saat itu. Bisa saja pada waktu itu keadaan jemaat terlihat besar dalam hal fisik, keadaan besar dalam hal bangunan, akan tetapi terlihat sangat kecil di dalam hal iman. Bahwa kepercayaan iman mereka sangatlah rendah. Maka Bapak Ibu, untuk mengantisipasi hal itu, Paulus selalu menasihatkan, Paulus selalu mengajarkan bagaimana fokus iman mereka hanya kepada Yesus Kristus. Bagaimana pusat kepercayaan, pusat iman mereka harus tertuju pada Yesus Kristus saja. Dan dalam firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Paulus menggambarkan bahwa kehidupan kekristenan itu seperti sebuah bangunan. Bangunan tentunya, bangunan itu terdiri dari bagian yang terlihat dan bagian yang tidak terlihat. Bagian yang terlihat adalah bagian yang dimana ia diletakkan di atas bagian yang tidak terlihat, yang dapat dibuat dari berbagai bahan, sebagaimana yang disebutkan oleh Paulus dalam ayat 12 dalam firman Tuhan kita. Dikatakan dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sedangkan bagian yang tak terlihat adalah fondasi itu atau dasar dari bangunan itu yang tidak terlihat dan yang terkubur di dalam tanah. Tetapi Bapak Ibu dapat dipastikan dengan fondasi yang kuat dan kokoh. Maka di atasnya dapat dibangun berbagai bangunan yang tidak akan mudah digoyahkan. Akan tetapi Bapak Ibu, hanya saja perlu diperhatikan bahwa orang-orang yang membangun di atasnya pun harus juga dapat memastikan bahwa bahannya adalah bahan yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, demikianlah hal hidup kekristenan dalam kehidupan kita. Apakah kehidupan kita telah dibangun di atas dasar atau di atas fondasi yang kokoh dan kuat? Paulus berkata melalui ayat 11, dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Hidup kita diletakkan atas dasar iman kepada Yesus Kristus. Dan di atasnya lah kita memiliki pola hidup seperti sebuah bangunan. Maka Bapak Ibu, banyak orang yang tidak sungkan-sungkan sebentar-sebentar gereja di sana, sebentar-sebentar gereja di sini. Karena mereka menganggap karena kesannya bergereja adalah pemenuhan selera mereka masing-masing. Bahwa bergereja itu mereka anggap ialah pemenuhan keinginan mereka, pemuasan hati selera mereka dalam beribadah. Bukan persoalan kebenaran dan kemurnian iman mereka.
untuk beribadah. Walaupun kita sesama manusia tidak boleh saling menghakimi soal bergereja, gereja mana yang benar atau gereja mana yang tidak benar. Bahwa gereja merupakan salah satu media untuk memperkenalkan Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan keselamatan dalam hidup kita. Tuhan tidak akan pernah menanyakan kepada kita, kamu gereja apa? Tuhan tidak akan pernah menanyakan kepada kita, kamu gerejanya mereknya apa? Aliran apa? Denominasi apa? Tetapi motivasi kita bergereja haruslah jelas. Bahwa beribadah atau bergereja bukan soal selera, bukan soal keinginan semata. Tetapi bergereja ialah bukti kepatuhan atau ketaatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Rajanya. Bukan pemenuhan keinginan atau selera kita. Maka ketika Paulus berkata tentang dasar bangunan iman itu adalah sebuah kepastian tentang prinsip iman, tentang dasar iman kita yang harus kokoh, yang dibuktikan dengan kesungguhan kita hidup sebagai pengikut Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, apakah hidup kita dalam kebenaran atau tidak? Apakah hidup kita teguh di dalam iman ketika kita menghadapi penderitaan atau kesusahan? Apakah firman Tuhan sudah bekerja di dalam diri kita masing-masing atau tidak? Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita merenungkan, marilah kita mengevaluasi kehidupan agama kita. Mari kita mengevaluasi kehidupan beribadah kita, kehidupan bergereja kita dalam kehidupan kita. Jika motivasi kita bergereja, jika motivasi kita beribadah hanya untuk hal-hal yang terlihat, mari reformasi dengan memikirkan ulang pondasi atau dasar yang tidak terlihat itu sebagai hal yang sangat menentukan. Bahwa Yesus Kristus adalah dasar satu-satunya dan tidak ada yang lain. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan begini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kemudian dipertegas melalui perkataan Paulus di dalam firman Tuhan bagi kita pada saat ini, yaitu di ayat 11 dikatakan, "Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini memastikan bahwa dalam apapun di dunia ini tidak akan pernah bisa menggantikan dasar iman kita. Sehebat-hebatnya ilmu filsafat yang dimiliki seseorang, semaju-majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya, setinggi-tingginya peradaban manusia, yang pasti tidak akan pernah dapat menggantikan dasar iman kita. Hanya di dalam Yesus Kristuslah ada keselamatan. Maka Bapak Ibu yang terkasih, yakinilah, imanilah, dan beribadahlah kepada Tuhan Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan setia di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena dasar iman kepercayaan kita ialah dibentuk melalui pondasi atau dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu ini ya Tuhan, kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan bahwa Tuhan Yesuslah
satu-satunya pondasi dan dasar iman kami di dalam melakukan segala sesuatu. Bukan melalui pengetahuan kami, bukan melalui kehebatan kami, tetapi Tuhan Yesus Kristuslah yang menjadi satu-satunya andalan dan kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami berdoa buat para jemaat-Mu GKPI Bukit Zaitun yang boleh beribadah melalui ibadah keluarga pada saat ini. Tuhan yang senantiasa memberkati mereka. Segala apa yang mereka lakukan dalam kehidupannya, Tuhan yang memberkati dan menyertai mereka. Segala apa pekerjaan dan usaha mereka, Tuhan yang memelihara dan mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami percaya itu ya Tuhan. Di atas segalanya, kami adalah manusia yang berdosa. Ampuni kami Tuhan atas dosa-dosa kami, agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.